Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukunna ummahati fillah? Tayyib. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini Kaifa haluk sada? bi khairin walhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fiik. Tayyib, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pekan lalu ya, tentang dia hanyalah manusia biasa ya. Jadi kemarin bagi yang baru bergabung ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Insyaallah kalau antuna ingin menyimak untuk part satunya, insyaallah nanti akan di-share di grup. Bisa minta ke admin ya untuk materinya. Insyaallah biidznillah taala akan dibantu untuk mendapatkan link ya untuk mendengarkan materi yang part pertama. Sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah buku konsep indah rumah tangga sunnah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Materinya sudah sampai sini ya, ini termasuk materi-materi akhir dari buku ini. Semoga malam ini kita bisa benar-benar khusyuk mendengarkan, menyimak, mencatat, kemudian mengamalkan biidznillah taala. Dan semoga ana berharap kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah biidznillah taala. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita melihat pasangan kita itu sebagai manusia biasa. Kemarin kita sudah bahas juga tentang pemicu problem yang terjadi dalam rumah tangga ya. Ana sedikit review ke belakang materi kemarin. Pertama tentang ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan kita. Ya, jadi ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pasangan kita. Ini membuat kita menghadapi problem dalam rumah tangga kita. Baik itu istri terhadap suami maupun suami terhadap istri, ya. Ini akan menjadi pemicu awal problem atau masalah terjadi dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, kemarin itu sudah kita bahas tentang yang memicu adalah hak-hak pasangan suami istri yang diabaikan atau disia-siakan oleh salah satunya, ya. Doya'ul huquqiz zaujiyah. Jadi hak-hak pasangan suami istri yang diabaikan atau disia-siakan. Nah, mungkin kita sering mendengar ya istilah tentang nusyuz, ya. Nusyuz. Nah, ini memicu keretakan rumah tangga. Jadi nusyuz ini artinya adalah masing-masing dari pasangan suami istri itu menolak menunaikan hak pasangannya. Itu disebut dengan nusyuz, ya, seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang nusyuznya seorang istri. Nusyuznya seorang istri. Nah, maka sekarang insya Allah biidznillah ta'ala kita akan membahas tentang nusyuznya seorang suami. Ya. Nusyuz yang dari suami. Jadi melalaikan atau mengabaikan haknya istri, begitu ya. Jadi suami yang nusyuz ummahati fillah adalah suami yang bersikap buruk ya dalam rumah tangga. Jadi biasanya suami seperti ini mereka tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, atau misalkan mereka memberikan nafkah lahir dan batin namun mereka paling dari istrinya. Atau mungkin mereka tidak menyukai istrinya karena misalnya buruk mukanya atau mungkin sudah tua. Nah, ini biasanya terjadi pada suami-suami ya. Maka disebut dengan nusyuz. Nah, di suami ini ummahati fillah ada dua macam nusyuz ya, ada dua macam nusyuz dari suami ini. Nusyuz dari suami ini yang pertama ya adalah nusyuz yang hanya kekhawatiran seorang istri. Jadi maksudnya gini. Jadi ketika seorang laki-laki itu menikah
istrinya lebih dari satu, ya, menikah lagi, istrinya lebih dari satu, atau seorang laki-laki yang memiliki istri lebih satu atau lebih dari satu masih muda, ya. Nah, ini biasanya salah satu dari istrinya ini khawatir suaminya kurang cinta kepada dia. Ya, jadi maksudnya karena dia sudah tua, mungkin istri pertamanya, kemudian suami menikah lagi dengan istri mudanya misalnya. Terus kemudian ada kekhawatiran di hati istri tua ini, khawatir diceraikan oleh suami karena sudah tidak cantik. Khawatir diceraikan oleh suami karena sudah tidak menarik. Jadi ini nusyuz yang hanya karena kekhawatiran ya, bukan beneran terjadi ya. Jadi sementara dia sangat mencintai suaminya. Ya, jadi dia walaupun udah tua nih, udah tua renta, tapi dia sangat cinta sama suaminya. Ya, dan suaminya sudah menikah lagi. Nah, dia ada kekhawatiran suami ini berpaling dari dirinya. Nah, maka ketika terjadi seperti ini, diperbolehkan seorang istri itu mengadakan perdamaian atau perjanjian dengan suaminya. Misalnya seperti ini. Misalnya jatah malam atau jatah nafkah batinnya dia diberikan kepada istri mudanya misalnya. Kemudian atau misalnya dia, ini istrinya yang ngomong ya, misalnya haknya minta dikurangi, misalnya nafkahnya, sandangnya, atau semisalnya dengan syarat dia masih menjadi istrinya dan tidak diceraikan. Jadi maksudnya ini permintaan dari seorang istri yang khawatir suaminya berlaku nusyuz. Nah, maka perkara seperti ini dalam Islam itu tidak terlarang. Jadi bukan perkara yang tercela. Ya, karena khawatir ini datang dari pihak istri dan sifatnya hanya kekhawatiran. Jadi bukan kenyataan ya Ummahat ya. Jadi kadang ada istri-istri itu yang sudah tua, dia khawatir suaminya meninggalkan dia dengan istri yang lain. Nah, makanya dia punya kekhawatiran besar tersebut, akhirnya melakukan ini, perdamaian, perjanjian gitu ya. Nah, di sini dengan syarat tadi, ini dari pihak istrinya dan sifatnya hanya kekhawatiran, jadi bukan kenyataan sudah terjadi pada suaminya. Kemudian yang kedua, suami ini masih menunaikan kewajibannya, jadi tidak ada perkara mungkar yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ide perdamaian ini bermula dari sang istri. Dan atas keridhoannya tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak suami. Ya, jadi benar-benar ini murni dari keridhaan seorang istri yang sudah merasa tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya, namun tidak ingin diceraikan, maka dia memberikan jatahnya kepada istri yang lain. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, disebutnya berdamai. Nah, di sini hal seperti ini, ummahati fillah, itu lebih baik dilakukan daripada perceraian. Ya. Jadi istri itu boleh mengajukan perdamaian seperti ini dan suami juga boleh menerima perdamaian seperti ini. Kasus ini pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Terjadi pada Saudah binti Zam'ah, ya, Saudah bintu Zam'ah. Nah, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW ini, jadi ketika usianya semakin tua, dia khawatir, ada kekhawatiran dalam dirinya, Rasulullah SAW akan menceraikannya. Padahal belum terjadi ya Ummahat. Kemudian sesuatu yang dia takuti ini, ya, karena ingin menjadi istri Rasulullah selama-lamanya, maka dia menghibahkan, memberikan jatah malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena dia tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai Aisyah. Nah, di kasus ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyetujui permintaan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Saudah bintu Zam'ah menghibahkan harinya untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW membagi untuk Aisyah jatah hari Saudah seperti itu. Jadi ini
saking cintanya Saudah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memberikan sesuatu yang membahagiakan untuk suaminya seperti itu. Tapi dia tetap ingin menjadi istri beliau. Nah, di sini hal ini dilakukan oleh Saudah radhiyallahu anha karena beliau sudah tua, ya. Dan Saudah radhiyallahu anha sendiri yang secara tegas menghibahkan harinya untuk Aisyah. Jadi tidak ada paksaan seperti itu. Nah, kemudian dalam riwayat Abu Dawud, ya, dijelaskan dua alasan Saudah radhiyallahu anha menghibahkan harinya untuk Aisyah, yaitu usia tua dan kekhawatiran Rasulullah akan menceraikannya. Di sini di akhir riwayat disebutkan bahwa ayat An-Nisa 128 turun tentang Saudah dan yang semisalnya. Di sini sudah Anda bacakan ya di pekan lalu. Anda bacakan kembali. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Ya, ini dalilnya. Dari surah An-Nisa ayat 128 seperti itu ya. Tayyib. Kemudian ummahati fillah, ya, nusyuz yang kedua dari suami itu adalah maknanya suami tidak menunaikan sebagian hak istrinya. Jadi suami tidak menunaikan sebagian hak istrinya. Nah, nusyuz dengan makna yang ini itu ada dua keadaan. Ya, jadi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ummahati fil proses tahapan menangani istri yang nusyuz. Seperti yang sudah Ana sampaikan pekan lalu tentang tidak memberinya nafkah batin, kemudian memboikotnya di ranjang, tidak diajak bicara dan lain-lain. Nah, ini kan dimaknakan dengan nusyuz juga ya, karena mengabaikan hak istri, sebagian hak istri. Maka ketika suami melakukan hal ini, ya, mungkin suami berubah gitu ya, karena mungkin kita sebagai seorang istri sudah melampaui batas. Jadi akhirnya setelah dinasehati dan seterusnya tetap tidak mempan, maka mereka melakukan ini, melakukan hajar, ya, melakukan hajar. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tindakan ini diperbolehkan. Tindakan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan sesuai bimbingan Islam dengan 3 tahapan yang sudah Ana jelaskan sebelumnya. Jadi nusyuz, ya, nusyuznya seorang istri ini bisa menyebabkan suami melakukan hajar, ya, ketika istri ini sudah melampaui batas dalam melalaikan hak seorang suaminya, begitu ya. Itu yang pertama, makna dari nusyuz seorang suami. Kemudian yang kedua, ummahati fillah, suami tidak menunaikan hak istri tanpa sebab syar'i. Nah, ini ya. Ini yang juga ya. Jadi suami ini tidak menunaikan hak istrinya tanpa alasan syar'i. Maka tindakan ini dilarang dalam Islam. Dan sebagai pemicu terjadinya problema rumah tangga. Jadi ketika terjadi nusyuz dari suami, ya, seperti ini, Tayyib. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, maka diharapkan istri itu mampu, ya, bisa memberikan apa? Masukan dan nasihat kepada suami yang melakukan nusyuz tanpa alasan syar'i, ya.
tanpa alasan syar'i. Jadi harus dilakukan apa? Nasihah. Jadi masukan, muhasabah, agar suami itu bermuhasabah, dia sudah melakukan kezaliman kepada istrinya. Caranya dengan ma'ruf, cara yang baik, akhlakul karimah. Jadi jangan sampai kita terlihat bahwa kita itu menggurui suami seperti itu ya. Jadi ini penting sekali dilakukan ya ketika kita melihat suami kita melakukan nusyuz tanpa ada alasan syar'i, maka harus diperingati, diberikan nasihat dengan cara yang baik dan bijak ya, dengan cara yang khair, dengan akhlakul karimah. Kemudian jika kondisinya tidak bisa ya, walaupun kita sudah memberikan akhlak terbaik, menasehati dengan lembut ya, dengan cara yang sangat khair, namun tetap ya suami itu makin menjadi-jadi dalam kezalimannya, maka yang harus dilakukan adalah menyampaikan kepada keluarga atau wali hakim, penguasa, untuk mencari solusi terbaik. Ya, seperti kemarin sudah Ana sampaikan cara-cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Nah, namun jika kondisi makin memburuk setelah melakukan, maksudnya kita menyampaikan kepada ahlul ilm atau ahli ya, keluarga, atau misalkan kita sudah sampaikan hakim ya kepada penguasa, namun makin memburuk, maka yang harus dilakukan adalah apa? Mendatangkan hakim dari kedua belah pihak, dari pihak suami dan pihak istri. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh Ana kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa nanti didengerin lagi ya. Seperti itu. Itu tahapan ketika kita memiliki atau kita melihat suami melakukan nusyuz tanpa alasan syar'i. Jadi kalau misalkan suami kita melakukan nusyuz, maka yang harus kita lakukan bermuhasabah. Adakah kesalahan dari kita? Adakah kekeliruan dari kita sehingga suami kita melakukan nusyuz? Agar kita bisa meng-cross check lagi sebenarnya siapa yang salah. Jadi jangan sampai ketika suami menghajar kita yang biasanya khair, yang baik, salih, terus tiba-tiba dia menghajar kita, tidak mengajak bicara, kemudian tidak memberikan nafkah batin dan seterusnya, maka yang harus timbul di pikiran kita adalah bermuhasabah, introspeksi. Jangan-jangan suami kita sedang melakukan nusyuz karena kita nusyuz duluan sama dia tanpa kita sadari, seperti itu ya. Jadi setelah seperti itu, kalau misalkan kok sebenarnya nggak ada case, nggak ada masalah, misalnya diajak mungkin diskusi suaminya, ditanya kenapa melakukan hal tersebut dan seterusnya, deep talk ya kalau istilah sekarang ya. Jadi kita melakukan hal tersebut agar apa? Suami itu bisa terbuka kepada kita untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi sehingga dia melakukan hal tersebut. Seperti itu ya, Ummahat ya. Jadi jangan langsung menghakimi suami ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang adu domba dan fitnah dari pihak luar. Jadi tadi dan kemarin ya, kita itu sudah membahas tentang problem rumah tangga yang berasal dari internal, yaitu dari istrinya atau dari suaminya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang eksternal, dari pihak eksternalnya, dari pihak luar ya. Yang pertama, yang harus kita sadari sebagai seorang istri ummahati fillah, pernikahan kita ini sedang diintai oleh satu makhluk Allah Azza wa Jalla, yaitu iblis ya. Jadi semua pernikahan itu diintai oleh iblis untuk dihancurkan. Ya, maka disebutnya dengan makar iblis. Nah, ini menjadi pihak eksternal yang membuat masalah itu tidak selesai, tidak pernah selesai di rumah tangga, pasti ya. Pasti Antuna juga merasakan masalah tuh kok kayak nggak pernah selesai gitu ya. Maka itu adalah campur tangan iblis. Dan mereka berharap kita bercerai. Mereka sangat berharap kita bercerai. Jadi iblis
itu memiliki misi dan yang paling mereka sukai adalah menceraikan pasangan suami istri seperti itu. Maka apa dalilnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, ya, di laut. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya. Sarayahu, ya. Jadi dia mengirim pasukan-pasukannya. Kemudian fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling agung atau besar fitnahnya. Ji'u ahaduhum fayaqul, salah seorang dari mereka, pasukannya datang dan berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku telah berbuat demikian dan demikian. Fayaqul, iblis berkata, ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian qala tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian salah seorang dari mereka ada lagi yang datang dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak membiarkan dia hingga aku ceraikan dia dengan istrinya. Qal, iblis pun mendekatkan dia dan berkata, fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Jadi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Iblis pun mendekatkan dia dan berkata, engkau yang terbaik. Ya, ummahat, perhatikan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, bahwasanya pernikahan kita ini diintai oleh iblis. Iblis itu akan memuji, ya, para bala tentaranya, pasukannya, ya, dan merasa takjub dengan usaha yang dilakukan pasukannya yang berhasil mencapai apa? Tujuan yang diinginkan oleh iblis. Nah, hadis ini, ya, ummahati fillah, secara tegas menunjukkan bahwa apa? Problematika rumah tangga yang berujung dengan perceraian adalah termasuk tipu dan makar iblis. Dan ini sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, la'natullahu alaihi. Seperti itu. Jadi ini harus kita sadari bersama. Setiap hari, setiap detik, ya, setiap waktu. Yang harus kita sadari adalah iblis sedang mengintai rumah tangga kita. Iblis akan menghancurkan rumah tangga kita sampai kita bercerai. Waliyadzubillah, ya. Jadi memang itu misi dia. Kenapa kok dia punya misi sebesar itu? Karena ketika orang yang salih dan salihah menjadi pasangan suami istri, kemudian memiliki generasi-generasi robbani, maka dakwah iblis akan gagal. Dan ini yang mereka tidak inginkan, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa kok pernikahan itu ketika sudah menikah ujiannya semakin besar, karena memang ada campur tangan dari iblis, ya. Makanya disebutnya makar iblis, seperti itu ya. Itu yang pertama, pemicu dari pihak luar. Yang pertama, makar iblis. Kemudian yang kedua adalah beragam adu domba. Nah, ini ya, beragam adu domba. Dan di sini adu domba ini ada beberapa macam. Yang pertama, dengan cara sihir yang disebut dengan takhbib, ya. Takhbib itu sihir yang bisa berpengaruh pada suami atau istri yang berujung pada perceraian. Ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati juga ya, karena memang sihir ini itu kadang kita nggak sadar kita kena sihir ini. Maka diperhatikan rumah tangga kita nih kesehariannya gimana. Kathir muskilah, kalau banyak masalah berarti harus ada yang diwaspadai, seperti itu ya. Nah, bentuknya beragam. Bentuknya beragam. Di sini ummahatillah, ya,
syaitan ya, dengan sihir ini dia bisa mengubah wajah suami atau wajah istri ini menjadi hayawan. Jadi hewan ya. Jadi orang yang memiliki buruk muka, orang yang memiliki fisik yang sangat buruk, sehingga apa? Sehingga kita itu atau pasangan kita itu tidak menyukai kita, tidak berhasrat kepada kita, seperti itu. Atau kemudian mereka bisa membuat salah satu dari kita, entah suami atau istrinya, menjadi orang yang pemarah, mudah marah, temperamental. Nah ini termasuk bisa aja ini karena sihir. Bisa karena sihir. Atau misalnya pasangan satu sama lain saling membenci. Istri benci sama suaminya, suami benci sama istrinya. Ini juga termasuk takhbib, ya. Ini termasuk takhbib seperti itu. Atau bentuk yang lain, ya, apapun itu dalam rumah tangga sehingga berakibat putus hubungan. Misalnya akhirnya suami istri saling melecehkan, merendahkan, mencaci maki. Nah, ini bentuk takhbib. Bisa aja karena takhbib. Nah, kebencian ini akan berakhir dengan apa? Perceraian. Seperti itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ya, maka mereka mempelajari dari keduanya itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Wal iyadzubillah. Al-Baqarah ayat 102. Jadi jangan sampai ya kita lengah, ya kita tidak berpikir tentang hal ini. Karena ini penting sekali ummahat diperhatikan dalam rumah tangga kita. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini menjelaskan, dan perpisahan atau perceraian pasangan suami istri dengan sebab sihir itu sesuatu yang dihayalkan pada laki-laki atau wanita terhadap pasangannya. Misalnya berupa pemandangan yang mengerikan, kemudian sosok makhluk yang menyeramkan, atau semisal itu. Bisa juga berupa simpul-simpul kebencian atau yang semisal dari sebab-sebab yang memicu perpisahan. Seperti itu ya ummahat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukan dari kami. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha, seseorang yang mentakbib seorang wanita atas suaminya, au 'abdan ala sayyidihi, atau seorang budak atas tuannya." Seperti itu, Mahat ya. Jadi ini dalil tentang sihir. Jadi perhatikan Ummahat, jika ada keganjalan, keanehan dalam rumah tangga kita, terutama pasangan suami istri, maka harus langsung berwaspada. Seperti itu ya. Kemudian makna takhbib dalam hadis. Asal makna takhbib itu artinya menipu. Menipu atau merusak. Jadi menipu dan merusak. Seperti itu. Di sini maksudnya adalah merusak apa? Hubungan pasangan suami istri. Dengan ragam cara. Biasanya yang pertama, menyebut kejelekan-kejelekan suami di sisi sang istri. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Misalnya seseorang datang kepada seorang suami, kepada seorang istri, kemudian menjelek-jelekkan suaminya dia. Ya, seperti itu. Atau yang kedua, menyebutkan kebaikan dan kelebihan pria lain di sisi sang istri. Jadi tujuannya adalah membuat istri menjadi benci dan tidak lagi menyukai suaminya. Jadi kadang ummahat yang tidak terasa itu ketika ada kumpulan ummahat kita ini sedang berkumpul, kemudian satu sama lain saling menceritakan suami-suami kita. Nah ini muskilah, ini masalah. Ini disebut dengan takbib juga ya. Ini menipu dan merusak. Jadi makanya ketika kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan, misalnya kita memiliki pasangan yang salih, memiliki pasangan yang ta'ah, yang ahlul abid, yang ahlul ibadah, ya, itu jangan sampai kita bermudah-mudahan menceritakan kepada orang lain, siapapun, baik itu teman, sahabat atau saudara, tidak perlu. Jadi itu konsumsi pribadi, bahasanya gitu ya. Atau sebaliknya, ketika pasangan kita memiliki kekurangan, ketika pasangan kita memiliki keburukan, kejelekan, maka kita juga tidak perlu menceritakan kepada orang
orang lain, seperti itu ya. Karena memang ini bisa memicu kerusakan dalam hubungan rumah tangga, seperti itu. Jadi akhirnya nanti ada kasus apa? Membanding-bandingkan pasangan. Wal iyadzubillah. Akhirnya kita tidak bersyukur pasangan yang sudah Allah Azza wa Jalla tuliskan untuk kita, yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang sudah hadir di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat tersebut. Akhirnya kita kufur nikmah, maka ini harus dijauhi. Jangan dilakukan, karena ini bisa memicu keretakan dalam rumah tangga, seperti itu. Tayyib, takbib di sini ya, takbib yang Anda ceritakan barusan itu semakna dengan apa? Adu domba ya, kemudian dengan provokasi, kemudian dengan menebar fitnah di tengah pasangan suami istri tanpa menggunakan sihir. Jadi menggunakan lisan, menggunakan cerita, menggunakan story ya. Jadi kita menghancurkan pasangan suami istri di sekitar kita itu dengan cerita. Nah ini wal iyadzubillah, ini dilarang, dilarang seperti itu. Kemudian pelaku sihir takhbib, pelakunya ini bisa jadi dari seseorang yang punya masalah sebelumnya dengan suami atau istri tersebut. Lalu memakai cara sihir guna memisahkan mereka berdua. Atau kadang karena nggak suka, karena hasad akhirnya disihir. Bisa aja kayak gitu. Atau kadang intinya membuat dia suka mungkin dengan salah satu pasangan itu, akhirnya dibuat tidak suka dengan pasangan sahnya, seperti itu. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan takhbib dengan sihir ya tadi ya. Atau mungkin kemudian yang kedua bisa jadi dari seseorang yang dulu mencintai suami atau istri, jadi mantan ya. Kemudian cintanya misalnya bertepuk sebelah tangan ya, atau mungkin ditolak, atau mungkin keduluan yang lain dan seterusnya. Maka dengan dasar kekecewaan seperti ini biasanya mereka bisa menggunakan sihir untuk memisahkan pasangan suami istri, seperti itu Mahat ya. Kemudian bagaimana solusi dari takhbib? Ketika qadarullah wa ma syaa fa'al, mungkin rumah tangga kita sedang diuji dengan takhbib, maka solusinya adalah yang pertama, jika pasangan suami istri tersebut mendapati, melihat, ya, merasakan pasangannya mengalami perubahan yang aneh, ya, yang tidak biasanya, maka jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Jadi harus tenang, tenang dan mencerna dari sekitar kita. Jadi harus bukan apa menyerang pasangan kita. Jadi kalau kita istri-istri ini, kalau melihat suami kita berubah seketika, jangan langsung diserang, tapi kita harus melihat dari semua sisi. Waspada, kemudian tenang, agar kita bisa melihat suami kita ini kenapa. Yaitu tadi, bisa aja dia sedang nusyuz karena kita melakukan nusyuz terlebih dahulu tanpa kita sadari, atau dia bisa terkena sihir, atau dia bisa terkena takhbib yang berupa dari lisan, dari orang yang memprovokasi, mengadu domba, namimah, dan seterusnya. Maka itu yang harus keluar di kepala kita terlebih dahulu. Jangan langsung mencaci maki suami karena berubah sikap seperti itu. Kemudian harus segera diamankan. Maksudnya gimana? Harus sadar, oh ini ada yang aneh, ini ada yang keliru, ini ada yang harus diperbaiki, ini harus difikirkan, Ummahat. Kita sebagai istri terutama ya biasanya memiliki kepekaan yang jauh lebih tinggi, maka kita harus peka dengan kondisi seperti itu. Ketika suami kita nih mulai ada perubahan sedikit aja, maka kita harus waspada dan segera mengamankan suami kita. Jadi tugas kita itu sebagai pasangan itu saling mengamankan. Suami mengamankan istri dan istri mengamankan suaminya. Nah, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah membacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Ini termasuk ayat-ayat ruqyah yang sahlan ya, insya Allah semua bisa. Kemudian jika belum normal juga sudah dilakukan hal tersebut, maka bisa dibacakan Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Ini juga bisa dibacakan. Seperti itu ya. Terus kemudian diminumkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah agar suami atau istri kita ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesembuhan.
Kita minta sama Allah Azza wa Jalla doa ya. Dan ketika membaca ayat ruqyah itu dengan perasaan yang sangat yakin bahwa Allah akan menolong kita. Itu penting sekali. Ya. Kenapa kok kadang kita ada pertanyaan dalam diri, kok ana ngeruqyah kok nggak ada mempannya ya, kok nggak mempan-mempan ya. Nah, berarti yang harus diperbaiki hati. Hati kita. Apakah kita sudah yakin kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Maha Penyembuh, Allah bisa mengalahkan apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk sihir? Nah, itu yang harus dikuatkan terlebih dahulu pada saat meruqyah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika pasangan kita sudah mulai normal kembali, maka bentengi diri. Bentengi diri dengan ayat ruqyah. Ayat ruqyah yang lain. Jadi harus diruqyah setiap hari. Kemudian dengan zikir pagi petang, dengan zikir pagi petang atau zikir-zikir syar'i yang lain seperti itu ya. Itu bisa membuat kita stabil dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan pasangan kita juga stabil dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sebagai seorang istri terutama menjadi seorang istri dan seorang ibu, kita memiliki tugas yang besar yaitu adalah mendoakan suami dan anak-anak kita, ya. Jadi doa kita ini biidznillah taala termasuk doa yang mustajab. Doa orang tua kepada anaknya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya ya, termasuk doa yang mustajab. Jadi maka dimanfaatkan ya, apalagi ketika Allah sedang menguji kita dengan pasangan kita. Maka doakan. Doakan dengan tulus orang yang kita cintai ini agar apa? Agar benar-benar kembali ke fitrahnya sebagai seorang suami. Karena ini semua para istri, jadi Ana bicara suami ya. Jadi itu yang harus dilakukan seorang istri. Kemudian apa? Rumah dibacakan Al-Baqarah dan Ali Imran ya, untuk benteng diri kita. Yang terakhir, rumah dipakai untuk beribadah. Ya, jadi banyak sholat sunnah di dalamnya, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini penting sekali dilakukan oleh semua mukminah ya, agar Allah Azza wa Jalla bisa menjaga rumah tangga kita dengan baik seperti itu. Kemudian ya problem yang kedua secara eksternal itu biasanya hadir karena ada apa? Namimah. Ada namimah atau kemudian dengan tahrishi ya, tahrishi. Jadi provokasi. Nah, namimah di sini adalah mengambil ucapan pasangan suami istri kepada pasangannya untuk merusak hubungan mereka berdua. Jadi diadu domba. Omongan suami disampaikan ke istri, istri disampaikan ke suami yang menjelek-jelekkan. Akhirnya biar berantem dan apa? Biar mereka bercerai. Seperti itu. Itu namanya namimah. Kemudian yang kedua, tahrishi ya. Jadi tahrishi ini artinya apa? Adu domba. Dengan apa? Dengan memprovokasi. Jadi kalau misalkan ada masalah dalam suatu rumah tangga, maka bukan ngademin kalau bahasa kita ya, bukan ngademin, bukan menenangkan, bukan menghibur, tapi lebih ke apa? Memanas-manasi agar apa? Agar terjadi perceraian. Seperti itu. Wal iyadzubillah. Nah, ini termasuk apa? Haram. Tidak boleh dijadikan teman orang yang seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, takhbib dengan model seperti ini itu tidak perlu menggunakan sihir. Biasanya mereka itu pintar berbicara, pintar berkata-kata, pintar membolak-balikan fakta. Akhirnya apa? Akhirnya suami istri tersebut memiliki masalah rumah tangga. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi karena ada tukang gosip atau provokator atau namimah, akhirnya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Waliyadzubillah. Nah, bagaimana ancaman bagi pelaku namimah dalam Islam? Tukang namimah ini diancam dengan keras. Ya, diantaranya adalah yang pertama diancam dengan azab kubur. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Ya, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka berdua diazab karena dosa besar. Ya, jadi menurut mereka. Jadi menurut mayit ini dianggapnya bukan dosa besar.
ya, seperti dosa-dosa yang membuat mereka diazab ini. Jadi yang menganggap bukan dosa besar itu mayitnya ya, maksudnya ya di sini ya. Ala wa huwa kabirun amma ahaduhuma fakana la yastatiru. Ketahuilah dosa itu adalah dosa besar secara syar'i. Ya. Adapun salah satunya maka dia dahulu tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lain dia dahulu berjalan dengan namimah. Jadi berjalan dengan namimah. Jadi dia orang yang tukang mengadu domba, orang yang suka memfitnah, orang yang suka gosip ya kalau bahasa kita ya, memprovokasi ketika ada terjadi masalah. Nah, ini diancam dengan apa? Siksa kubur. Waliyadzubillah. Jadi orang kalau sudah divonis disiksa kuburnya ummahati fillah, maka dia kehidupan akhiratnya tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah selamat. Maka ini yang harus kita pikirkan untuk dihindari, untuk dijauhi dan tidak berteman dengan orang seperti ini. Ya, pasti beda ya. Ummahat, pasti kita tahu ya, kita punya radar masing-masing. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang biasa suka namimah, tukang gosip, orang yang suka membicarakan aib orang lain, maka wajib kita langsung menjauhinya ya, agar kita tidak terkena dampak keburukan dari lisannya itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ancaman bagi pelaku namimah selain tadi mendapatkan azab kubur, maka dia juga diancam oleh Allah Azza wa Jalla tidak masuk surga. Ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga tukang namimah, seperti itu ya. Nah, ini ummahati fillah ya. Biasanya ini yang paling banyak sekali merusak hubungan rumah tangga. Biasanya tidak terasa yang menjadi orang yang suka namimah atau suka tukang gosip tadi, itu orang terdekat kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Misalnya orang tua kita, saudara kita, atau tetangga, atau kerabat. Nah, ini diperhatikan. Atau teman dekat, sahabat, perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita menukar akhir dengan lisan seseorang yang tidak bisa dipercaya. Ya, jadi jangan mudah percaya sama orang lain, terutama urusan apa? Rumah tangga kita. Jadi jangan sampai kita mudah percaya perkataan fulanah, misal fulanah tiba-tiba menyampaikan kepada kita tentang keburukan suami kita. Maka jangan mudah percaya, jangan mudah percaya. Karena ini termasuk orang yang suka namimah, ya. Ketika dia bermudah-mudahan bercerita tentang aib orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain namimah tadi adalah apa? Tahrishi, ya. Tahrishi, adu domba ini apa? Mengobarkan fitnah dan pertikaian. Jadi nggak ada apa-apa, adem ayem nih rumah tangga. Dia datang nih untuk mengadu domba agar apa? Agar terjadi pertikaian, ya, melempar fitnah. Maka di sini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Jadi telah putus asa untuk diibadahi orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi dengan cara adu domba di antara mereka. Jadi dalil ini ya, dalil ini jelas bahwa syaitan itu selalu mengintai kita untuk apa? Untuk mengadu domba kita, ya, untuk mengadu domba kita. Sesama mukmin, ya, sesama muslim, maka terus diadu domba hingga akhir zaman. Maka orang-orang yang suka mengadu domba, suka memfitnah dan sebagainya, maka dia memiliki sifat syaitan. Ketika mereka memiliki sifat syaitan, tidak boleh jadi teman kita. Jadi tidak boleh menjadikan mereka menjadi teman kita, seperti itu. Maka solusi yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang menghadapi masalah-masalah seperti ini, yang pertama adalah tidak mempercayai apapun yang disampaikan oleh sang provokator atau tukang namimah. Ini yang harus dilakukan, terutama istri ya. Kita ini paling mudah banget
disulut kemarahannya, sumbunya pendek. Jadi kita mudah percaya juga ketika memang ada fitnah atau sesuatu kabar yang belum tentu kebenarannya. Akhirnya kita bermudah-mudahan juga menyebarkan kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan apalagi jika ini menyangkut kehormatan suami kita. Tidak boleh kita percaya langsung kepada orang lain, ya, apalagi jika orang yang menyampaikan tersebut memiliki track record tukang namimah, tukang adu domba, maka jangan mudah percaya, jangan mudah tersulut kemarahannya sehingga kita akhirnya zalim kepada suami kita yang tidak melakukan apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, berita tukang gosip itu tidak boleh dijadikan sebab kita sebagai pasangan ini memata-matai pasangan kita atau mencari-cari aib pasangan kita. Maka tidak diperbolehkan juga berburuk sangka terhadap pasangan kita. Ya, jadi karena khobar, terus kita langsung berburuk sangka, memata-matai, kemudian menuduh-nuduh suami kita, ya. Maka ini hal yang haram. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Ana pernah mendengar, ya, ada seorang istri yang hanya baru mendengar khobar tentang suaminya dekat dengan perempuan lain padahal tidak melakukan hal tersebut, maka akhirnya dia terus mencaci suaminya dan tidak memberikan kepercayaan. Wal iyadzubillah. Ini kondisi yang sangat buruk bagi seorang istri. Akhirnya dia mencabut kebahagiaan dan ketenangan hidupnya diri sendiri karena apa? Karena tadi percaya kepada hal yang belum pasti, hal yang belum tentu benar. Akhirnya dia melakukan kezaliman terbesar, yaitu zalim kepada apa? Kepada suaminya, seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, solusinya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada pasangan kita. Kemudian yang keempat, yang harus dilakukan, kita harus menasehati tukang namimah tersebut dan melarangnya dari tindakan namimah. Nah, ini yang sulit, ya. Ini sulit sekali kita lakukan. Jadi kalau kita dengar ada orang bermudah-mudahan mengadu domba orang lain, menghina orang lain, membuka aib orang lain, maka tugas kita adalah menegurnya, memperingatkan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut. Karena dia bisa mendapatkan ancaman apa? Siksa kubur dari Allah Azza wa Jalla, kemudian apa? Tidak masuk surga Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita ya sebagai pasangan suami istri ini harus membenci tukang namimah tersebut. Ya, karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita membenci dia karena Allah. Karena dia melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia mengadu domba makhluknya. Seperti itu. Dan tidak menjadikannya teman dan sahabat. Seperti itu. Ini penting sekali ummahati fillah. Kita perhatikan circle kita, ya, sahabat kita, teman-teman kita di sekitar kita. Apakah kita bersahabat dengan namimah, orang-orang yang suka mengadu domba? Nah, ini diperhatikan. Karena memang tanpa terasa ini bisa berpengaruh kepada rumah tangga kita. Akhirnya kita kurang bersyukur, akhirnya kita kurang bersabar, akhirnya kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena perilaku teman yang teman yang buruk seperti itu. Maka harus dirubah temannya, dirubah lingkungannya, ya. Jadi semakin kita menua itu bukan semakin ajang untuk memperbanyak teman, tapi memperbanyak amal solih. Maka insya Allah ruh kita ketika kita menjadi orang yang solihah akan didekatkan dengan orang-orang yang memiliki ruh yang solihah dan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki ruh yang buruk, seperti itu, ya. Jadi terus memperbaiki diri agar kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang mudah sekali melakukan namimah tersebut. Kemudian banyak sekali masih sebab-sebab yang lain yang memicu rumah tangga, ya. Jadi sebab internal ini biasanya tadi ya tentang nusyuz, ya, suami dan istri, atau misalnya masalah ekonomi, dan yang kedua adalah sebab eksternal yang tadi sudah Ana jabarkan, seperti itu, ya. Kemudian ya untuk bimbingan kita, ya, bimbingan secara umum untuk meredam, ya, kita qadarullah wa masya fa'al, misalnya di rumah tangga kita ini sudah terlanjur terjadi problem,
terlanjur terjadi muskilah, terlanjur terjadi masalah. Maka apa sih yang harus dilakukan pasangan suami istri ini dalam berumah tangga? Maka yang pertama, ummahati fillah, yang harus kita lakukan adalah husnudzan. Husnudzan, ya, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada pasangan kita, berarti suami kita. Dan di sini ketika kita bisa tenang dan bisa berbaik sangka kepada pasangan kita, maka kita bisa apa? Berpikir jernih dan bersikap tenang ketika ada hal yang tidak tepat atau kurang tepat dari pasangan kita, seperti itu. Karena di Islam kita diajarin kok caranya menyikapi kekurangan dari pasangan kita. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Kita harus berhusnudzon kepada pasangan kita. Yang kedua, tafahum. Tafahum. Maksudnya apa? Di sini kita harus saling memahami karakter dan jadi interaksi dan pergaulan dalam rumah tangga ini harus saling menyesuaikan karakter. Jadi kita harus saling apa? Mengisi kekurangan, melengkapi kekurangan, ya. Pasti kekurangan suami kelebihannya ada di kita, kekurangan kita pasti ada di kelebihannya di suami kita. Kemudian yang kedua, saling support. Jadi kita bisa saling support, saling memotivasi. Jadi bukan menjadi pasangan yang saling menjatuhkan, melecehkan, ya. Kemudian kita saling merendahkan. Nah, ini waliyadzubillah, ini adalah sifat pasangan-pasangan yang cenderung rentan terkena problem rumah tangga. Jadi jangan bermudah-mudahan kita mencaci pasangan kita. Karena pasti kekurangan yang ada pada diri kita itu akan tercover dengan pasangan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan dengan baik dan bijak ketika pasangan jatuh pada ketidakpatuhan. Seperti itu. Jadi kita namanya manusia ummahat, ya, oleh Allah Azza wa Jalla pasti diuji. Ada di kondisi futur, ya, butuh apa? Bimbingan. Nah, pada saat itu tugas kita terutama sebagai seorang istri itu bukan meninggalkan suami kita, namun kita membimbing dia untuk kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang khair, bukan meninggalkan dia dalam kefuturannya seperti itu. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Itu bab dari tafahum. Kemudian yang ketiga, tasyawur, ya. Tasyawur, ya. Jadi di sini adalah pasangan ini harus terbiasa dengan tingkah laku kaum mukminin, yaitu apa? Musyawarah, ya, tasyawur. Jadi di sini musyawarah dalam menjalankan rumah tangga. Jadi komunikasi antara suami dan istri ini harus lancar, ummahat. Agar apa? Memudahkan koordinasi dan musyawarah. Karena dengan musyawarah, maka rumah tangga ini, ya, akan bisa dilalui bersama-sama. Dengan musyawarah, pasangan ini akan bisa melewati suka dan duka dalam rumah tangga dan semakin menambah kedewasaan mereka dalam menghadapi rintangan dan cobaan dalam rumah tangga. Karena memang ketika berumah tangga itu kita memiliki cobaan yang sangat besar, maka kita butuh untuk saling tasyawur, saling bermusyawarah selalu, saling berkoordinasi, ya, dan berkomunikasi agar mampu menyelesaikan masalah bersama-sama. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Ta'awun, ya, ta'awun. Jadi saling tolong menolong. Jadi prinsipnya gotong royong antara suami dan istri dalam berumah tangga. Jadi ini menyangkut dengan kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban suami, istri bisa bantuin, kewajiban istri, suami bisa bantuin, seperti itu, ya. Jadi harus ta'awun, karena memang dalam hidup kita pasti memiliki uzur, ya, entah sakit, entah butuh apapun itu yang akhirnya menjadi uzur, kita tidak bisa mengerjakan kewajiban kita. Maka sebagai pasangan kita harus saling membantu menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Nah, di sini ketika kerjasama ini terjalin, maka bahtera rumah tangga ini akan mampu menghadapi apapun yang terjadi di kemudian hari, seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan pasangan suami istri adalah tanasuh, ya. Tanasuh artinya apa? Saling menasehati. Jadi saling menasehati antara pasangan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Ya, jadi bukan saling menghakimi seperti yang sudah Ana sampaikan tadi, ya. Dengan tanasuh ini maka rumah tangga itu akan menjadi lebih baik dan nyaman, ya, dan sempurna insyaallah bismillah dengan sakinah, mawaddah warahmah. Karena apa? Kita terus saling memperbaiki diri, ya, termasuk di dalamnya di sini tadzakkur. Jadi saling mengingatkan pasangan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan saling menguatkan diri kita. Nah, di sini terutama ketika ada musibah, ya, ketika ada musibah maka saling menasehati tentang apa? Kesabaran dan ketabahan. Dan ketika dalam kondisi lapang, kondisi penuh nikmat, maka yang harus dilakukan tetap ada nasihat di situ apa? Bersyukur dan qanaah, ya, tidak apa? Tidak israf, ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian ketika di dalam jatuh dalam kesalahan, ketika melakukan kesalahan maka tanasuhnya adalah taubat dan istighfar. Ya ummahat, yang harus kita lakukan kepada pasangan kita, ya, terus saling mengingatkan. Kemudian selanjutnya adalah tasamuh. Tasamuh artinya adalah toleransi, ya, dalam hal yang mubah, hal yang boleh, atau sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan dan kebersamaan bersama. Jadi kayak gitu. Jadi ini harus dilakukan toleransi ini, ya. Jadi dalam hal-hal yang mubah, ya, dalam hal yang sunnah, maka bukan hal yang wajib. Maka boleh kita bertoleransi, ya. Jadi misalnya suami kita misalnya baru belajar, terus kemudian misalnya dari sisi bacaan Quran, kemudian mereka masih ada kurangnya, kita bertoleransi dengan apa? Bersabar dalam mengajarkan, kemudian bersabar dalam terus mendampingi dalam proses belajarnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya suami kita awam, terus kemudian baru belajar sunnah, maka kita terus berusaha untuk bertoleransi dan bersabar untuk mendampingi suami kita agar mampu berjalan bersama dengan kita, seperti itu. Kemudian apa? Tanazul. Tanazul di sini apa? Saling mengalah. Saling mengalah untuk kebaikan pasangan kita dalam hal yang mubah, ya. Di sini penting sekali ummahat, kita saling mengalah. Jadi jangan sampai kita apa? Fokus kepada ego kita masing-masing. Maka ini akan menjadi pemicu problem dalam rumah tangga. Dan ini akan menggambarkan sifat kedewasaan kita. Nah, di sini. Jadi dalam sifat ini, dalam sifat mengalah ini, maka kita wajib mementingkan dan mendahulukan maslahat pasangan kita. Kemudian mencintai dan perhatian terhadap pasangan kita. Kemudian apa? Kemudian kita memberikan kebaikan yang banyak kepada pasangan kita. Maka kita bisa merasakan di sini, ya, dengan rasa ngalah kita sebagai seorang istri, kita nurut sama pasangan kita, maka mereka akan tunduk kepada kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Biidnillahi ta'ala. Seperti itu, ya. Jadi itu kuncinya. Yang terakhir, ya, bimbingan dalam Islam ketika kita menjalani rumah tangga adalah taghaful. Taghaful di sini, taghaful ini artinya apa? Melalaikan atau melupakan kekurangan pasangan. Nah, ini penting banget ummahat. Ya, kita sebagai wanita ini biasanya terlalu sering, ya, apa? Mengingat-ingat kesalahan pasangan kita. Akhirnya kita apa? Tidak melihat kenikmatan atau kebahagiaan yang Allah berikan di sekitar kita. Misalnya kesalahan masa lalu misalnya, atau kesalahan ketika berumah tangga bersama. Nah, ini harus perbanyak taghaful, perbanyak memaafkan, melupakan. Memaafkan dan melupakan itu yang harus dilakukan semua pasangan, baik suami maupun istri, seperti itu. Jadi dengan adanya taghaful, maka tidak ada apa? Saling curiga,
berburuk sangka atau memata-matai pasangan. Nah, ini tidak ada ketika kita memiliki sifat taghaful tadi. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita perbanyak mengingat kelebihan dan kebaikan pasangan kita. Nah, ini akan menumbuhkan rasa cinta yang dalam, kasih sayang, dan kebahagiaan yang abadi biidznillah ta'ala. Jadi yang paling penting ummahat fokus kepada apa? Kelebihan pasangan kita. Jadi jangan cuma fokus kepada kekurangan. Nah, ketika ada kekurangan, tugas kita adalah mendampingi untuk memperbaiki. Dan terus berdoa kepada Allah agar Allah yang memperbaiki segalanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita hari ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan Antuna jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Tafadhalna ummahati fillah. Insyaallah, barakallahu fiik. Sudah masuk satu pertanyaan. Tayyib, dari Ukhti Tri Umuraina. Ahlan wa sahlan Ukhti, barakallahu fiki. Mohon nasihatnya Ustazah. Ana menikah selama 16 tahun, bekerja dan suami mengurus anak. Dikarenakan suami sulit mendapatkan pekerjaan, kalaupun ada belum mencukupi kebutuhan keluarga. Selama ini Ana selalu mengalah karena suami Ana selalu harus menang dalam segala hal. Ana cuma diam dan tidak bicara ke siapapun. Perasaan terus dipendam. Qadarullah, terjadi masalah besar yang membuat Ana benci sekali kepada beliau. Ana menceritakan aib-aib beliau ke beberapa teman Ana, bahkan masuk ke ranah bohong. Ana merasa berdosa dan meminta maaf kepada beliau dan juga jujur kepada teman-teman. Ana bertaubat Ustazah, tapi rasa benci kepada suami belum sepenuhnya hilang. Ana depresi, Ana ke psikiater dan psikolog. Kata psikolog, rasa benci ini timbul karena Ana memendam emosi selama ini. Ana ingin sembuh Ustazah, mohon nasihat dan doanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada ukhti ini. Biidnillahi ta'ala. Maka apa yang harus dilakukan? Kembali kepada materi kita tadi, ya. Subhanallah. Di sini kenapa terjadi problem yang sampai seperti ini, ya, sampai apa namanya ya, sampai adanya kebencian ya kepada pasangan sendiri setelah 16 tahun bersama, karena di sini ada apa ya namanya, ada kesalahan dalam kepemimpinan, ya, ada kesalahan dalam kepemimpinan. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka di situ rijal, laki-laki itu memimpin perempuan bukan hanya dari sisi berdebat, tapi dari seluruh aspek, terutama nafkah. Ya, dan ini adalah hak seorang istri. Jadi maka terjadi masalah seperti ini kenapa? Karena istrinya ini tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan fitrah. Dia mencari nafkah yang harusnya menjadi fitrah utama dari seorang suaminya, seperti itu. Maka akhirnya terjadi kebencian seperti ini, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, alhamdulillah beliau sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian beliau sudah jujur, kemudian beliau sudah meminta maaf kepada suami dan teman-temannya sudah jujur, ya. Namun masih ada rasa benci. Maka yang harus dilakukan ruqyah. Ruqyah diri anti. Ruqyah diri anti. Jadi ruqyah ini ummahat bukan hanya untuk masalah
jin, sihir gitu ya, tapi kebencian, penyakit hati, karena ini termasuk penyakit hati, itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Maka yang harus dilakukan adalah meruqyah diri kita. Fokus meruqyah diri dengan maksimal, dengan yakin kepada Allah, terus berdoa agar dibantu untuk dilembutkan hatinya. Dihilangkan rasa bencinya, ditumbuhkan rasa cintanya. Dengan apa? Dengan mengingat kebaikan suami. Contoh, ini kan suami mengurus anak ya di sini ya. Maka kita lihat kebaikan suami di sisi tersebut. Coba ya, kita keluar rumah, kemudian ada anak di dalam rumah kita, dan yang ngurus semua suami. Itu kebaikan yang besar. Ya, di situ itu bentuk suami tahu diri ya bahasanya, walaupun sebenarnya ini salah, harusnya walaupun di sini suami itu sulit mendapat kerjaan ataupun belum mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun ada, tetap harusnya suami ini bekerja agar tidak terjadi ketimpangan yang besar. Karena memang sangat berpengaruh Mahat, ketika perempuan memiliki power dalam sisi ekonomi, maka timbul rasa maskulin jadi ya. Jadi akhirnya dia merasa apa ya namanya, tidak bisa menerima ketika dia harus tunduk kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Seperti itu maksudnya ya. Itu fitrahnya jadinya seperti itu akhirnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatur suami itu harus tetap memberikan nafkah kepada istrinya walaupun nggak cukup. Kalau bahasa di sini tidak cukup, maka harus berqanaah dengan hal tersebut. Agar apa? Kembali fitrahnya sebagai seorang istri yang salihah, ya, feminin. Jadi merasa cukup qanaah dengan apapun yang diberikan oleh suaminya. Ya, misalkan sangat tidak cukup misalnya diskusi dengan suami atau melakukan pekerjaan yang bisa dihandle dari rumah sambil megang anak misalnya. Seperti itu contohnya ya. Jadi itu bisa merubah karakter kita yang sebelumnya maskulin karena kita banyak mencari uang, banyak mencari nafkah, akhirnya kita lupa dengan kodrat kita sebagai istri. Akhirnya kita tidak mau ketika ada kesalahan atau kekurangan dari pasangan kita. Nah, itu maka dengan cara yaitu tadi, dia ridho dengan apapun yang diberikan suaminya. Kemudian yang kedua, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Itu yang pertama sebenarnya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Kadang rizki itu terhalang, tidak turun kepada kita, itu karena kezaliman yang kita lakukan tanpa kita terasa. Nah, ini yang harus kita bertaubat, fokus kepada ini. Agar apa? Allah membukakan rizkinya dari pintu mana saja di muka bumi ini. Seperti itu. Karena memang janji Allah Azza wa Jalla ketika kita mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menurunkan rizkinya dari mana aja. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka rizki itu akan datang dari arah yang tidak terduga-duga. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ruqyah tadi. Ruqyah itu penting sekali, ummahat. Untuk apa? Membersihkan hati. Membersihkan diri kita. Kemudian zikrullah. Terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian memperbaiki kondisi kita dengan berhenti banyak berteman. Nah, ini juga penting ya. Ini penting sekali ketika kita terlalu banyak teman, apalagi teman yang tidak salihah. Ini sangat tidak berguna. Ini akhirnya memupuk rasa benci kita kepada suami semakin menjadi-jadi tadi ya, seperti yang sudah disebutkan. Jadi memperkecil circle dengan teman-teman salihah, fokus untuk ibadah kepada Allah dan kepada suami. Karena di sini dia benci kepada suaminya, maka yang harus dilakukan adalah dia fokus untuk kepada kelebihan suami, kemudian menumbuhkan rasa cinta tersebut dengan apa? Melayani suami semaksimal mungkin yang dia bisa. Terutama masalah yang sudah Anda sampaikan kemarin tentang nafkah biologis, pertama makan, minum dan tidur beliau dijaga setiap harinya. Ya, ini penting sekali. Jadi depresi, kemudian rasa yang ada dalam dirinya, rasa bersalah, benci dan seterusnya, insya Allah ini akan hilang biidznillah ta'ala.
Ya, biidznillah taala. Dan terus yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Agar hati kita dilembutkan oleh Allah dan difahamkan tentang din dan agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu. Barakallahu fiik. Kemudian dari Alfianita, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustazah. Izin nasihatnya. Keluarga besar anak termasuk orang tua masih belum mengenal sunnah. Suami tahu hal tersebut dan tetap mau menikahi anak. Anak sekarang sudah berhijrah, namun orang tua masih melakukan bid'ah dan masih suka hasad kepada kami dalam hal-hal Wahabi. Ya, suami suka membatasi untuk berkunjung ke rumah orang tua anak karena dirasa banyak mudarat, apalagi kepada anak-anak. Misal suka disolawatin, diajak nyanyi-nyanyi, main-main yang nggak baik dan lain-lain. Di sisi lain, kadang orang tua anak terlihat kalau masih tidak kalau masih tidak setuju dengan suami, padahal anak sudah 2, kadang suka namimah, nyalain anak, kenapa mau nikah sama suami, udah dibilangin dia begini begitu, dijelek-jelekin. Nah, gimana ya Ustazah? Sementara sisi lain anak mau berbakti pada orang tua dan berkunjung untuk kenalin anak-anak dengan kakek neneknya. Tapi di sisi lain mudaratnya lebih besar. Bagaimana ya Ustazah? Jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Wa fiki barakallah, masyaallah la quwata illa billah. Ujian orang ya, beda-beda ya. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika menghadapi hal seperti ini, maka nurut sama suaminya. Karena surga kita sebagai seorang istri sudah pindah kepada ridho suami, bukan ridho orang tua lagi. Di sisi lain kita pengen berbakti, namun kita tahu mudaratnya adalah kita bisa sampai bercerai sama suami kita. Ini kan hal yang sangat besar. Hal yang muskilah, masalah yang sangat besar ya. Maka menghindari mudarat ya, untuk mengambil mudarat yang lebih kecil itu dianjurkan dalam Islam. Ya, di sini maka yang harus dilakukan berbakti itu banyak hal caranya. Ukti, anti dengan menjadi istri yang salihah, nurut sama suaminya, itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua, dan orang tua anti mendapatkan tabungan amal salih dari apa yang anti lakukan kepada suami, seperti itu Mahat ya. Terus kemudian sesekali berkunjung ya, sesekali berkunjung, namun tidak perlu sering kalau memang mudaratnya sangat besar. Apalagi misalkan anak diajarkan hal yang kurang baik. Tapi kita bisa tetap menyambung silaturahim dengan dan seterusnya, video call itu masih bisa karena kita di zaman yang instan, semua serba bisa. Jadi insya Allah itu termasuk bentuk silaturahim ya. Jadi silaturahim tuh bukan harus kita terus berkunjung ke sana, tapi dengan dengan jawal ya, dengan handphone itu juga bisa disebut dengan silaturahim seperti itu ya. Jadi jangan bersedih karena anti sedang melakukan kebaikan yang besar, nurut sama suami. Dan walaupun banyak pertentangan dalam hati anti, insya Allah biidnillahi ta'ala minta ditenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Minta ditenangkan oleh Allah, minta dimudahkan untuk apa? Berbakti kepada suami. Pertama suami. Jadi walaupun orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, namun suami itu adalah tempat surga kita. Ya. Kalau mau lihat surga atau neraka kita, maka lihat bagaimana sikap kita kepada suami kita, seperti itu. Ya, hadza wallahu a'lam bishawab, semoga menjawab. Barakallahu fiik. Cynthia, ahlan wa sahlan. Bismillah, assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, Ana sangat menghormati dan menyayangi suami. Tapi bagaimana batas menyesuaikan suami jika kita harus menaati suami selama tidak bermaksiat? Bagaimana untuk hal mubah, tapi kita tahu itu tidak bermanfaat, semisal keinginan suami memelihara ikan, kucing, dan lain-lain. Apakah boleh tidak mentaatinya karena pernah mentaati dalam hal-hal mubah yang konteksnya dunia ini, tapi ada yang terkorbankan? Anda jawab satu-satu dulu ya. Baik, kalau hal yang mubah selama anti mampu, lakukan. Tapi kalau anti tidak mampu, omongin sama suaminya. Omongin aja Cynthia ya. Ana nggak mampu, suami Ana ya, Ana melihara ikan, kucing, dan lain-lain ya. Ini pencinta hewan suaminya ya. Seperti itu. Jadi disampaikan sama suami dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang khair. Jadi jangan kita langsung bilang tidak bermanfaat ya, atau kita menghukumi apapun itu, padahal itu hal yang mubah ya, seperti itu. Jadi jangan langsung menghukumi ya. Yang tugas kita adalah
qa'ah. Kemudian kalau memang kita tidak mampu, sampaikan. Jadi bukan kita menghukumi suami melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kadang apa namanya ya? Misalkan ya, anak karena pernah dulu juga jadi pecinta kucing ya. Jadi kadang itu orang ketika melihat ikan atau kucing dan lain-lain atau peliharaan loh bahasanya ya, mereka itu merilis rasa stres, ya kepenatan biasanya, atau misalnya merilis masalah yang dia miliki dengan hewan peliharaan tersebut. Jadi itu yang mereka lakukan kepada hewan-hewan tersebut biasanya begitu. Itu membantu mereka untuk apa? Tenang, misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi di kita nggak bermanfaat, ke dia bermanfaat gitu loh. Jadi makanya yang harus kita lakukan adalah bukan menghukumi, tapi menjalankan sesuai kemampuan. Jika tidak mampu, sampaikan. Jika tidak mampu, sampaikan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian dan terkait ruqyah Ustazah, apakah jika suami tidak sempat ruqyah, bolehkah istri sering membuat air ruqyah untuk suami? Boleh, boleh ya, boleh, bagus malah ya. Jadi yang harus dilakukan memang begini, kalau memang suaminya nggak sempat kerja, sibuk ya, maka istri itu melayani, ya, melayani sebagai bentengnya. Makanya disebutkan dalam Al-Baqarah itu hunna libasun lahum wa antum libasun lahun. Ya, jadi kita itu apa namanya ya? Berpakaian ya. Namanya pakaian. Gimana sih pakaian? Dia terus melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Nah, istri juga harus melakukan itu kepada suami. Jadi bukan cuma suami aja yang melakukan itu, tapi istri juga melakukan hal itu, gitu ya. Termasuk tadi ruqyah tadi, ya. Kalau misal istrinya kok enggak sempat buat, ya buatin. Biar dia minum, baca doa, baca bismillah, misalnya Abi manggilnya baca bismillah Abi. Ini ikhtiar kita doa sama Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan untuk menjaga diri kita, misalnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair wa iyyak. Barakallahu fikum. Saat jenuh dengan suami Ustazah, bagaimanakah tipsnya agar rasa cinta, rindu, kasih sayang itu muncul lagi kepada suami? Maka yang harus dilakukan adalah lihat pengorbanan dia. Lihat pengorbanan dia kepada kita. Berapa tahun kita menikah dengan dia dan apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Jangan hanya melihat kekurangannya, ya. Biasanya ini terjadi karena pertama kurang terkoneksi dari sisi fisik, terkoneksi dari sisi hati biasanya. Makanya ada timbul rasa jenuh atau misalkan terlalu lelah, overwhelm. Jadi akhirnya merasa jenuh. Maka tipsnya adalah pertama yaitu tadi kita ingat seluruh kebaikan suami kita. Ya, dari mulai mereka mengambil kita dari orang tua kita sampai detik ini apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Dirinci, apalagi kalau perempuan ya detail biasanya bisa ngingat-ngingat ya. Diingetin semua ummahat. Ini bentuk kita bersyukur kepada Allah dan kita mengucapkan alhamdulillah Allah mendatangkan jodoh kita yang modelnya begini. Biidznillah menerima kekurangan saya. Ya. Mampu memberikan rasa aman, mampu memberikan rasa nyaman, mampu memberikan keturunan biidznillah ta'ala dengan anak yang sudah kita miliki, karena suami itu bentuk apa ya, nikmat dari Allah Azza wa Jalla ya. Bagaimana kalau agak ada suami kita nggak punya anak yang salih dan salihah yang ada di depan mata kita sekarang, seperti itu. Jadi harus banyak bersyukur, apalagi dengan hal-hal yang besar tapi kadang nggak kelihatan, contoh kayak anak ya. Itu hal yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ya melalui suami kita. Ya, jadi walaupun kita yang hamil, melahirkan dan menyusui, tapi kita butuh benih dari suami kita agar menjadi seorang anak. Maka itu yang harus kita syukuri. Kemudian bagaimana dia berlelah-lelah, berpeluh-peluh dia mencari nafkah di luar sana untuk menyenangkan kita dan anak-anak. Kemudian bagaimana dia berusaha untuk menahan semua ujian yang dia dapat di luar, ketika nyampe di rumah dia berusaha untuk tenang, menghadapi istri dan anak-anaknya, seperti itu. Jadi hitung nikmat itu. Kemudian nikmat ketika pertama kali, maksudnya kayak pengantin baru gitu dengan suami kita gitu. Terus kemudian bisa dengan apa juga banyak memberikan kebaikan kepada dia. Ya, banyak memberikan kebaikan kepada suami. Ini juga bisa menumbuhkan rasa cinta.
Jadi kita berikan banyak kebaikan kepada dia. Ya, mungkin selama ini kita banyak melalaikan suami karena kita punya anak, kita melalaikan, kemudian kita menomorduakan, menomortigakan suami. Nah, sekarang menomorsatukan. Jadi berikan yang terbaik buat dia. Entah itu pelayanan kita sebagai istri, entah itu pelayanan kita dari sisi makanan, minuman, ya, rasa nyaman di rumah dan seterusnya. Itu akan menumbuhkan rasa cinta. Kemudian apa? Kita bilang sama dia, kita banyak minta maaf sama dia. Kita bilang sama dia kalau kita bersyukur nikah sama dia. Nah, ini akan tumbuh nih rasa cinta ini. Akan tumbuh lagi rasa rindu ini. Ya. Kemudian banyak physical touch, itu penting sekali ya antara suami dan istri seperti itu. Jadi agar cinta tumbuh lagi dan merasa tenang seperti itu ya. Mungkin karena overwhelm juga bisa itu membuat jenuh ya seperti itu. Kemudian selanjutnya izin bertanya Ustazah, sihir di sini maksudnya yang didatangkan oleh dukun atau sekutu syaitan? Iya, ini termasuk sihir. Atau sihir yang datang berupa keburukan sifatnya datang dari diri. Ini juga termasuk sihir. Jadi dua-duanya termasuk sihir, tapi sihirnya pertama itu sihir dari tadi ya dukun, sekutu dan seterusnya. Yang kedua itu dari lisan. Dari lisan. Jadi tanpa sihir yang menyekutukan Allah, tapi dari lisan, dari keburukan sifat tadi, ya. Sihirnya itu. Jadi dua-duanya benar, ya. Ini materi kita malam ini. Jadi ini bisa memunculkan problem dalam rumah tangga kita. Wal iyadzubillah. Makanya hati-hati, perhatikan circle kita, siapa circle kita sedang menghadapi apa, itu harus paham. Kemudian tadi kalau ada sedikit perubahan dalam rumah tangga dan seterusnya, itu harus kita punya alarm. Wah, ini harus ada yang harus diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi bukan sibuk menyalahkan pasangan, tapi harus sibuk introspeksi dan sibuk waspada di sekitar kita ada apa. Seperti itu. Kadang kehancuran rumah tangga itu bisa juga terkena ain, terkena mata jahat. Ya, maksudnya apa Ustazah? Maksudnya gini, kadang ya wallahu a'lam, kadang kita itu bermudah-mudahan dalam men-share foto, gambar ketika kita bersama dengan suami dan seterusnya ya. Maka orang melihatnya hasad. Tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau tidak mengucapkan Allahumma barik. Akhirnya apa? Kena sihir, kena ain, ya, kena ain. Nah, maka ketika dilakukan seperti itu, yang harus dilakukan adalah meruqyah, meruqyah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian umurijal, ahlan umurijal ya. Tadi Ummu Abang dan Alfianita. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya Ustazah, saya dikasih uang belanja sering kurang hingga berpikir membantu dengan modal dari suami. Saat marah, suami sering mengungkit modal itu. Kadang saya dan bolehkah jika saya minta bagi hasil sekarang? Karena dari awal niat Ana hanya membantu, tapi suami tidak menghargai. Wal iyadzubillah. Jadi ya gini ya, kalau masalah ekonomi ini biasanya jadi pemicu yang sangat kuat untuk retaknya sebuah rumah tangga. Maka yang harus dilakukan adalah kembali ke posisi awal, ya. Anti wajar kesal ya. Jadi maka bolehkah jika saya meminta bagi hasil sekarangnya nggak apa-apa kalau bisa, cuman dengan cara yang baik ya. Nah, misalnya niat Ana hanya membantu tapi suami tidak menghargai. Nah, ginilah. Jadi kadang ummahat ya, niat kita membantu, niat kita baik, niat kita khair, itu belum tentu diterima khair dengan pasangan kita. Ya, makanya harus mensinkronkan niat antara kita dengan pasangan. Contoh, dari awal udah ada akadnya. Ana itu ngebantu antum karena Ana kasihan sama antum misalnya, atau gimana. Pokoknya intinya ada akad di situ yang menjelaskan bahwa kita ini hanya membantu dia. Gitu. Jadi akhirnya nggak ada ungkit-ungkitan masalah modal itu. Maka ya kalau misalkan menurut Ana pribadi, ahsan anti kembali lagi menjadi ibu rumah tangga saja. Kalau memang suaminya modelnya begini gitu ya, mudah mengungkit-ungkit uang yang sedang dipegang oleh kita. Jadi ahsan kita cari aman ya, cari aman, kita kembali kepada fitrah. Apa menjadi istri dan menuruti apa yang diberikan oleh suami kita. Seperti itu. Itu lebih baik.
Jadi udah kitanya nggak stres juga, terus kita tinggal qanaah sesuai dengan pemberian suami, kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi terus kemudian banyak bersyukur kepada Allah agar apa? Nikmatnya ditambah. Jadi tidak kurang insyaallah bismillah. Dan setiap diberi uang sama suami, doakan uang tersebut ya, doain. Ya Allah, berikan keberkahan dari rizki halal ini. Berikan kemudahan kepada suami ana untuk mencari rizki gitu. Jadi doain suami yang baik-baik agar apa keberkahan itu dibuka gitu ya. Terus juga salah satu penghalang rezeki yaitu tadi kata Ana, kadang kita melakukan kezaliman yang tidak terasa, yaitu apa? Menyia-nyiakan hak suami, masalah kebutuhan dia. Kita nggak sadar, kita nggak niat zalim, tapi kita melakukan itu. Itu kadang bisa menjadi penghalang rizki. Maka yang harus kita lakukan muhasabah. Selama berumah tangga ini, apa kekurangan kita. Jadi jangan fokus ke kekurangan suami kepada kita. Tapi fokus kepada kekurangan kita kepada suami. Itu yang harus dilakukan seorang mukminah. Maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ketika kita fokus untuk memperbaiki diri, kita fokus untuk menyenangkan suami, membahagiakan suami karena Allah Azza wa Jal, walaupun misal suami kita banyak memiliki kekurangan, maka Allah akan membukakan rezeki kepada kita. Allah akan menjadikan anak-anak kita orang yang salih dan salihah seperti itu ya. Jadi rezeki itu bukan hanya tentang uang, namun kesehatan, perasaan tenang dan bahagia, kemudian perasaan bisa terus beribadah kepada Allah, kemudian memiliki anak yang salih dan salihah itu termasuk rizki ya. Jadi rizki itu sangat luas seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bisawab. Semoga membantu. Yang terakhir Ummu Khawla, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustazah dan keluarga dalam kebaikan. Amin ya mujibas sailin wa iyyaki. Izin bertanya Ustazah, jika Ana bercerita tentang masalah rumah tangga Ana kepada sahabat Ana, yang Ana percaya ia tidak akan menceritakan kembali ke orang lain, dan selalu memberi solusi yang bijak kepada Ana, sehingga rumah tangga Ana bisa kembali membaik. Apakah Ana termasuk orang yang mengumbar aib suami? Karena Ana sebisa mungkin sedari awal pernikahan tidak menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua, agar orang tua tidak khawatir dan yang mereka tahu cukup kebahagiaannya saja. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau misalkan anti yakin bahwa teman anti ini orang yang salihah, amanah, kemudian dia mampu menjadi hakim, ya, dia mampu memberikan solusi yang terbaik sesuai syariat, ya, bukan sesuai syahwat, maka diperbolehkan untuk mencari solusi, ya, bukan sekedar curhat cuman untuk muntah aja, enggak, tapi memang benar-benar nyari solusi gitu ya dari rumah tangga kita, maka diperbolehkan. Bahkan yang terbaik adalah kita bertanya kepada ahlul ilm, orang yang berilmu. Mungkin teman anti ini berilmu, maka dia bisa dan mampu memberikan solusi biidnillahi ta'ala sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Nah ini boleh, ya boleh. Jika kita memang sudah mentok, ya kadang kita butuh teman untuk bertukar pikiran. Namun memang harus sangat selektif ya dalam memiliki dan memberikan informasi yang kita miliki kepada orang lain seperti itu ya. Yang terbaik ya kita memang bertanya kepada orang-orang yang khair, orang-orang yang salihah, orang-orang yang memiliki jiwa amanah, bukan yang mudah dalam menyebarkan aib orang lain kayak gitu ya. La basabi. Kalau memang niatnya untuk apa? Untuk mencari solusi dan tidak ke semua orang berceritanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit malam ini bermanfaat ummahati fillah. Jazakumullah khairan ahsanal jaza. Antunna sudah hadir. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antunna biidnillahi ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kajian ini sudah direkam. Biidnillah semoga nanti bisa didengarkan ulang oleh teman-teman kita yang belum bisa hadir. Akhirul kalam hadza wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan Yuwannita. Barakallahu fiki.